Oke, Assalamualaikum Halo, warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Waalaikumsalam. kami dari kelompok 3 di sini ingin membahas yaitu pajak dan depresiasi. Pertama, di sini anggota kelompoknya ada saya sendiri, Aulia Khairani. Saya Tika Suri. Saya Angelita Novitasari. Dan saya Hikam Asrofi. Selanjutnya untuk pajak sendiri adalah kontribusi wajib dari individu atau badan kepada negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan daya pelayanan publik. Untuk depresiasi sendiri yaitu penurunan nilai suatu aset tetap akibat penggunaan Akibat penggunaan keusangan atau keuangan waktu. Peran dalam ekonomi teknik menentukan teknik laba bersih menentukan laba perusahaan, bersih. mempengaruhi arus kas proyek, menjadi dasar dalam pengambilan keputusan investasi. Selanjutnya, konsep depresiasi. Depresiasi sendiri merupakan suatu proses yang melibatkan pengurangan nilai suatu aset seiring berjalannya waktu yang disebabkan oleh beberapa faktor yang secara kumulatif berdampak pada penurunan nilai tersebut oleh Binus University. Terdapat perbedaan depresiasi berdasarkan beberapa sebab, yaitu yang pertama, penyusutan fisik atau deterioration. Penyusutan yang disebabkan oleh berkurangnya kemampuan fisik atau performance dari suatu aset untuk menghasilkan produksi karena keausan dan pemerosotan. Dua, penyusutan fungsional atau obsolescence. Penyusutan dan penurunan karena terjadi keusangan atau kuno, penyusutan ini relatif sulit dipahami sehingga sukar ditentukan. Yang ketiga yaitu penyusutan moneter atau monetary depreciation. Penyusutan yang disebabkan adanya perubahan tingkat suku bunga moneter. Selanjutnya ada depresiasi linier. Metode ini mengurangi nilai aset secara konstan setiap tahun. Misalnya, jika suatu kendaraan memiliki nilai awal $10.000 dan masa pakainya 5 tahun, maka depresiasinya tahunan adalah $2.000. Depresiasi menggunakan saldo menurun. Metode depresiasi ini dihitung berdasarkan persentase tertentu dari nilai sisa aset. Nilai depresiasi lebih tinggi pada awal masa pakai dan berkurang seiring waktu. Selanjutnya ada prinsip dasar. Prinsip dasar perhitungan depresiasi adalah mengalokasikan biaya terhadap usia harta yang tepat disudkan atau diprediksikan atau depreciable life. Di sini ada grafik untuk menentukan depresiasi. Nah, untuk prinsip perhitungan depresiasi dalam bentuk grafis, sumbu X menunjukkan usia pakai harta dalam tahun. Sumbu Y menunjukkan nilai finansial harta yaitu biaya pembelian dan nilai sisa. Total depresiasi adalah selisih antara biaya dengan nilai sisa. Nilai sisa ini yang nantinya dibebankan atau charge pada laporan keuangan. Selanjutnya ada metode depresiasi. Yang pertama ada stretch of line, yaitu mengalokasikan depresiasi per tahun, yaitu nilainya konstan, menggunakan rumus annual depreciation charge. Selanjutnya ada sum of years digit, yaitu menggunakan faktor penjumlahan tahun sebagai koefisien nilai penyusutan sehingga nilai tiap tahun tidak tetap, yaitu menggunakan rumus ini. Untuk double dislining yaitu metode yang digunakan jika nilai sisa dari harta tidak diketahui, yaitu menggunakan rumus DDB, yaitu Cost Depreciation Charge of Debt. Selanjutnya, contoh soal yang pertama yaitu mengenai metode SLB. Nah, rumah sakit membeli mobil ambulans pada tahun 2015 dengan harga 300 juta. Nah, setelah 5 tahun, diperkirakan nilai sisa mobil ambulans adalah 50 juta. Hitunglah penyusutan per tahun dengan metode SLD dengan rumus dan tabel. Nah, di soal sudah diketahui untuk P-nya yaitu sekitar 300 juta, S-nya 50 juta, dan N eh, dari 2020 lingkungan 2015 yaitu sekitar 5 tahun untuk eh, tahunnya. Selanjutnya, jika kita hitung dengan rumus di sini untuk tahun yang
Untuk N yang kelima didapatkan sekitar 250 juta dengan rumus 1/N dikali P min S sama dengan 5 dibagi 5 dikali 300 juta dikurangi 50 juta didapatkan 250 juta. Selanjutnya untuk perhitungan dengan N yang keempat, di sini rumusnya sama dan didapatkan hasil 200 juta. Yang ketiga yaitu dengan yang N3 yaitu didapatkan 150 juta rupiah. Yang keempat didapatkan dengan N-nya yang N-nya 2 yaitu sekitar 100 juta rupiah. Dan yang terakhir jika N-nya 1 didapatkan hasil 50 juta rupiah. Di sini adalah tabel untuk perhitungannya. Nah, jadi untuk tahun yang pertama, nilai mobil penyusut sebelum penyusutannya itu sekitar 300 juta rupiah. Nah, di sini merupakan nilai pembeliannya. Nah, untuk nilai penyusutan per tahunnya, karena di sini SLD, jadi untuk tahun pertama sampai tahun kelima itu total hasilnya sama, nilainya sama, yaitu sekitar 50 juta rupiah. Nah, nilai mobil setelah penyusutannya itu yang untuk tahun pertama sekitar 250 juta rupiah. Nah, untuk total depresiasinya ini, jika ditotalkan dari tahun pertama sampai tahun kelima didapatkan sekitar 250 juta rupiah. Nah, untuk nilai sisanya itu didapatkan dari pengurangan 300 juta dikurang 250 juta, didapatkan hasil 50 juta rupiah. Selanjutnya, untuk contoh kedua, perhitungan depresiasi dengan metode SOYD. Di sini sebuah alat kesehatan seharga 900 juta rupiah dibeli pada tahun 2015. Nah, jika pada tahun 2020 nilai sisa alat tersebut adalah 70 juta rupiah, berapakah nilai penyusutan per tahunnya dengan metode SOYD? Nah, selanjutnya buatlah gambaran penyusutan dalam bentuk tabel. Nah, di sini sudah diketahui dalam soal bahwa P-nya sekitar 900 juta rupiah, S-nya 70 juta rupiah, dan N-nya karena eh, dari tahun 2020 dari tahun 2015 sampai 2020 jadi dikurangin tahun 2020 dikurangin 2015 dapatkan jadi 5 tahun. Nah, di sini sum of years of digitnya dijumlahkan karena 5 tahun jadi 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1 dan hasilnya sama dengan 15 atau dengan rumus penyusutan SOJD seperti pada gambar contoh rumus di sini. Selanjutnya untuk metode depresiasi untuk tahun yang pertama jika dikerjakan menggunakan rumus, jadi untuk tahun pertama dengan nilai N-nya yaitu 5, didapatkan sekitar 277 juta. Untuk tahun penyusutan yang kedua, tahun kedua dengan N yang keempat sekitar didapatkan yaitu 221 juta. Tahun ketiga sekitar 166 juta 400 untuk penyusutan tahun yang keempat dengan nilai N yang kedua yaitu sekitar 111 juta dan yang terakhir untuk tahun kelima dengan nilai dengan N-nya 1 yaitu sekitar 55 juta rupiah. Nah, jadi untuk total penyusutannya bisa ini dijumlahkan dari tahun pertama sampai tahun kelima yaitu didapatkan sekitar 830 juta rupiah. Yang kedua, penjelasan penyusutan dengan tabel. Ini untuk nilai penyusutan sebelum nilai buku sebelum penyusutannya untuk tahun pertama sekitar 900 juta rupiah dan nilai penyusutan per tahunnya karena ini menggunakan metode SOYD jadi per tahunnya itu berbeda. Jadi untuk yang tahun pertama didapatkan tadi menggunakan rumus yang sebelumnya sekitar 277 juta rupiah dan nilai buku setelah penyusutannya sekitar 623 juta rupiah. Nah, jadi total nilai penyusutannya itu jika di total tadi didapatkan 830 juta rupiah dan nilai penyusutannya 70 juta rupiah didapatkan dari bisa didapatkan dari 900 juta dikurangan 830 juta bisa didapatkan sekitar 70 juta rupiah. Baik, untuk slide selanjutnya, di sini saya akan jelaskan konsep-konsep pajak. Untuk pengertian pajak, pajak yaitu kontribusi wajib yang dibayarkan oleh individu atau badan usaha kepada negara berdasarkan undang-undang tanpa imbalan langsung sebagai bentuk partisipasi dalam pembiayaan negara. Tujuan dari pajak sendiri yaitu untuk membiayai pengeluaran negara, mendukung pembangunan nasional, dan menjaga stabilitas ekonomi. Di sini ada peran pajak dalam ekonomi teknik. Yang pertama, dalam analisis ekonomi teknik,
pajak dikenakan atas laba kena pajak dari suatu proyek investasi. Yang kedua, pajak memengaruhi nilai laba bersih dan keputusan kelayakan proyek. Di sini ada jenis-jenis pajak. Yang pertama, pajak penghasilan perusahaan atau corporate income tax, yaitu langsung memengaruhi laba proyek. Yang kedua adalah pajak penjualan atau PPN, dapat berpengaruh pada harga aset, namun jarang dihitung dalam analisis ekonomi teknik. Selanjutnya, struktur pajak penghasilan. Pajak perusahaan bersifat progresif, yaitu tarif meningkat seiring kenaikan laba. Dari tabel ini dicontohkan laba kena pajaknya 50 juta, eh, tarif pajaknya 15%. Selanjutnya, eh, laba kena pajaknya naik 250 juta, maka tarif pajaknya juga akan naik. Begitu pula selanjutnya, seterusnya. Berikut istilah dalam pajak. Yang pertama, taxable income atau laba kena pajak, yaitu laba bersih setelah dikurangi biaya operasi dan depresiasi. Yang kedua, marginal tax rate atau tarif pajak marginal, tarif yang berlaku untuk tambahan laba terakhir yang diperoleh. Yang ketiga ada average tax rate atau tarif pajak rata-rata, yaitu total pajak dibagi dengan total laba kena pajak yang menunjukkan beberapa persen laba yang benar-benar dibayar sebagai pajak. Selanjutnya, ada langkah-langkah perhitungan pajak. Di sini ada contoh, sebuah perusahaan membeli mesin NC seharga $28.000. Tingkat pajak penghasilan perusahaan adalah 40%. Nah, untuk langkah-langkah perhitungannya, pertama kita cari eh, pendapatan kotor atau gross income-nya. Lalu dari pendapatan kotor tersebut dikurangi biaya operasi dan beban penyusutan. Lalu dari hasil tersebut adalah laba kena pajak atau taxable income. Selanjutnya, hitung pajak dengan cara taxable income atau laba kena pajak dikalikan eh, tingkat pajak penghasilan perusahaan yaitu 40%. Lalu yang terakhir, dapatkan laba bersih atau net income. Selanjutnya ini adalah contoh perhitungan pajak atau taxable income. Di sini ada sebuah perusahaan yang memiliki arus kas selama 3 tahun. Pada pendapatan kotor dari penjualannya ini di tahun pertama dan tahun sampai tahun ketiga itu rata dengan $200. Selanjutnya, pembelian peralatan khususnya itu di tahun pertama ada $60, sedangkan tahun kedua dan yang ketiga itu nol. Untuk pengeluaran lain-lainnya itu rata dengan $140 dengan arus kas bersih tahunannya di tahun pertama $0 dan tahun kedua dan ketiga $60. Nah, yang pertama kita menghitung depresiasi tahunan dengan metode garis lurus. Yang pertama, karena peralatan khusus digunakan selama 3 tahun tanpa nilai sisa, maka menggunakan rumus B min S per N. 60 dikurang 0 dibagi 3 didapatkan $20 juta. Selanjutnya, yang kedua, yaitu menghitung taxable income tiap tahun dengan rumus pendapatan kotor dikurang pengeluaran dikurang depresiasi. Dari semua perhitungan dari tahun 1 sampai ketiga didapatkan taxable income $40 juta. Nah, selanjutnya pada contoh ini kita membahas kasus French Chemical Corporation yang memproduksi pemutih rumah tangga. Perusahaan membeli tanah senilai $220.000, membangun pabrik senilai $900.000, dan memasang peralatan kimia serta pengemasan senilai $650.000. Seluruh fasilitas mulai beroperasi pada tanggal 1 April.
Selama tahun pertama, perusahaan memperoleh pendapatan kotor sebesar 450 ribu dolar dengan biaya operasional sebesar 100 ribu dolar di luar aset modal. Untuk menghitung pajak, perusahaan menggunakan metode depresiasi MACRS atau Modified Accelerated Cost Recovery System. Selanjutnya. Nah, langkah pertama yaitu menghitung depresiasi tahun pertama. Peralatan kimia termasuk dalam kategori 7-year property. Dengan tarif depresiasi tahun pertama sebesar 14,29%, maka depresiasi peralatan yaitu 14,29% dikali 650 ribu dolar didapatkan 92.885 dolar. Sementara itu, bangunan pabrik termasuk masa manfaat 39 tahun dan karena digunakan mulai 1 April, tarif tahun pertamanya sebesar 1,819%. Maka depresiasinya itu 1,819% dikali 900 ribu didapatkan 16.371 dolar. Tanah tidak dapat disusutkan sehingga total depresiasi tahun pertama menjadi 92.885 ditambah 16.371 sama dengan 109.256 dolar. Selanjutnya yang B, menghitung laba kena pajak atau taxable income. Rumusnya, pendapatan kotor dikurang biaya operasional dikurang depresiasi. Maka perhitungannya 450 ribu dikurang 100 ribu dikurang 109.256 didapatkan 240.744 dolar. Dan yang C, untuk mendapatkan pajak federal, itu tarif pajak federal yang digunakan adalah 22.250 dolar ditambah 39% dari selisih antara taxable income dan 100 ribu, jadi didapatkan 77.140 dolar. Selanjutnya, contoh yang kedua, sebuah korporasi membeli sebuah truk pick up seharga 15.000 dolar untuk departemen pengiriman atau receiving. Em, untuk umur ekonomis truknya ini 5 tahun, cash savingsnya 4.000 dolar per tahun, dan salvage value-nya 4.500 dolar pada akhir tahun kelima. Nah, yang ditanya adalah before tax rate of return dan after tax rate of return. Nah, langkah pertama, kita hitung depresiasi tahunannya. Karena harga truk 15.000 dolar dan nilai sisanya 4.500 dolar dengan umur 5 tahun, maka depresiasi tahunan 15.000 dolar dikurang 4.500 maka 2.100. Eh, Selanjutnya, di bagian before tax IRR-nya itu arus kas sebelum pajak tiap tahun adalah 4.000 dolar untuk tahun 1 sampai 4 dan 8.500 dolar di tahun kelima karena ada tambahan nilai sisa. Dengan metode trial and error didapatkan IRR sebelum pajak sebesar 16,6%. Selanjutnya, perhitungan after tax IRR-nya setelah memasukkan faktor pajak dan depresiasi, pendapatan kena pajak sama dengan arus kas sebelum pajak dikurang depresiasi. Untuk pajaknya 34% dikali pendapatan kena pajak dan arus kas setelah pajaknya itu didapatkan dari arus kas sebelum pajak dikurang pajak sehingga arus kas setelah pajak tiap tahun menjadi sekitar 3.354 dolar dan di tahun kelima sebesar 6.324 dolar. Setelah dihitung diperoleh after tax IRR-nya itu 11,15%. Nah, dari hasil ini terlihat bahwa pajak menurunkan tingkat pengembalian proyek. Sebelum pajak proyek dapat tampak menguntungkan di 16,61%. Tetapi setelah pajak nilainya turun menjadi sekitar 11,15%, jadi pajak sangat berpengaruh terhadap kelayakan investasi perusahaan. Baik, untuk slide terakhir yaitu kesimpulan presentasi.
Kesimpulannya, pajak dan depresiasi merupakan dua komponen penting dalam analisis ekonomi teknik karena keduanya mempengaruhi nilai laba bersih dan arus kas suatu proyek. Depresiasi berfungsi untuk mengalokasikan penurunan nilai aset selama umur ekonomisnya, baik melalui metode garis lurus, saldo menurun, maupun sum of years digit. Sementara itu, pajak dikenakan atas laba kena pajak yang telah dikurangi dengan biaya operasi dan depresiasi, sehingga pemilihan metode depresiasi dapat mempengaruhi besarnya pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Nah, melalui penerapan konsep ini, perusahaan dapat menilai kelayakan investasi secara lebih akurat. Ketika depresiasi meningkat, laba kena pajak menjadi lebih kecil, sehingga pajak yang dibayar juga akan jauh lebih rendah, yang pada akhirnya dapat meningkatkan arus kas bersih. Dengan demikian, pemahaman yang tepat mengenai pajak dan depresiasi mampu membantu perusahaan dalam mengambil keputusan investasi yang strategis dan mengoptimalkan pengelolaan keuangan jangka panjang. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.